Baiklah, pada Prof. Najaruddin Malik, waktu kami berikan sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalawatu wassalamu ala asrabil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'd. Tentu yang saya hormati dan banggakan Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang yang hadir, Pak Sugianto. Ada lagi yang hadir, Pak? Enggak kelihatan. Pak Abdul Rauf. Dan tentu wabil khusus Ketua PCM kita yang lama tidak bertemu, para tokoh, alim ulama, para kader penggerak, dan seluruh jamaah yang berbahagia, yang kalau saya sebut satu persatu kan panjang ini. Tadi ada ketua ranting, ada IPM, ada Hizbul Waton, ada dari seluruh AUM ya, pimpinan AUM sejak dari PAUD sampai dengan sekolah menengah. Dan tentu saya lupa tadi menyebut Ketua Pimpinan Daerah Aisyah, Pimpinan Daerah Aisyah ada ya, cabang PCA Aisyah, dan Ketua Ranting Aisyah Kepanjen. Apalagi yang belum saya sebut ini, ada Tapak Suci Urtum, ada lagi NA, barangkali ada NA-nya lengkap. Tentu yang pertama, marilah kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah sebagai sesuatu yang tidak hanya kita sebut di dalam lafaz pembuka, tapi sebenarnya rasa syukur itu adalah sesuatu yang harus diasah dalam multidimensi kehidupan kita. Karena rasa syukur ini bisa melahirkan sebuah kemampuan membangun gerakan yang luar biasa, tidak terlihat seperti apa itu, bahasa yang bagus itu, orang yang hanya bersemangat pada saat momentum-momentum tertentu saja, lalu cenderung berlebihan, excited katakanlah, tapi tiba-tiba hilang, nggak ada suaranya. Itu yang paling berbahaya. Jadi secara sederhana, saya ingin mengawali diskusi atau ceramah saya pada pagi hari ini dengan topik keutamaan memaafkan dan menebar kebaikan, yang kemudian nanti melahirkan yang tadi saya sebut perilaku tidak excited itu, perilaku tidak berlebih-lebihan, termasuk menyumbang hartanya habis-habisan, tahu-tahu habis gitu. Tidak bisa apa-apa lagi,
saking pengennya berbuat baik dan beramal soleh, melahirkan apa yang sebenarnya secara teologis diusung oleh Muhammadiyah. Ini teologi paling mendasar di dalam Muhammadiyah itu teologi tentang mengasah tadi itu, Pak. Mengasah rasa syukur itu sebenarnya adalah manifestasi perwujudan dari tauhid kita. Tiada Tuhan selain Allah. Kata Cak Nur, tiada Tuhan selain Tuhan katanya. Artinya perilaku wasatiyah, perilaku tengahan atau moderasi ini hari ini bisa kita saksikan. Walaupun saya belum pernah ceramah. Saya ini jarang ceramah ya, Pak. Sesekali aja kalau dipepet-pepet gitu kan. Kalau diuyak-uyak oleh teman-teman ini baru saya ceramah. Karena saya mungkin sama dengan sebagian bapak-bapak itu lebih suka ada di balik-balik, tahu-tahu ada sesuatu yang terjadi gitu. Nah, itu perilaku moderasi kita ini basisnya diasah melalui rasa syukur yang menjadi fondasi dari ketauhidan yang terus meningkat terus menerus. Karena bisa loyo itu, Pak. Ini kan karena banyak ulama, banyak ustadz, saya melakukan pendekatan yang sedikit berbeda di dalam menjelaskan topik yang saya maksud tadi itu tadi. Ringkasannya saya sampaikan di muka dulu. Berarti jika kita semua telah melalui sebuah momentum penting yang kita selalu jumpai dan berharap akan menemuinya di setiap tahun, yaitu Ramadan. Bulan Ramadan yang penuh maghfirah itu, maka itulah sesungguhnya tempat kita mengecek kembali apa yang kita asah di bulan-bulan biasa itu, bentuk rasa syukur kita itu, bentuk kekuatan tauhid kita itu, yang di bulan-bulan biasa itu, sampai mana perjalanannya. Dan itu adalah jawaban yang merupakan rahasia Allah. Lalu yang kemudian sekarang dibiasakan itu apa, Pak? Tadi istilahnya itu pengajian sawalan itu sebenarnya titik kulminasi dari wujud rasa syukur kita untuk mengevaluasi, memberi masukan sekaligus mengkoreksi apakah teologis kita di Muhammadiyah, rasa tauhid yang mewujud pada sikap moderat itu tadi. Moderat itu berarti bukan serba membolehkan ya, Pak. Ada di dalam sebuah ambang yang menunjukkan tidak berlebih-lebihan, tetapi juga tidak sangat kurang. Tapi dia seperti gelombang yang datang terus secara kontinu. Tidak tiba-tiba datang besar gitu, menggilas apa saja yang ada di sekitarnya. Maka di awal ini izinkanlah saya tentu saja barangkali bersambung dalam berbagai forum silaturahim dengan Bapak Ibu sekalian, mulai dari tugas saya di Universitas Muhammadiyah Malang. Saya sendiri baru aja menyelesaikan ketua ranting gitu kan. Ketua ranting gitu ya. Ketua ranting Jatimulyo itu. Melalui UMM, melalui PWM barangkali kita pernah
bersinggungan, izinkanlah saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabballah ya karim, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu hadirin sekalian, para jamaah yang berbahagia. Tadi kalau disebut 4 rektor itu kan saya sedikit bingung juga ini. Tapi ternyata ada hubungannya dengan ceramah kita hari ini. Di Muhammadiyah itu tidak terlalu penting orangnya terkenal, Pak. Jadi, karena itu satu-satunya di dunia barangkali itu. Kalau orang mimpin perusahaan 4 kan biasa ya Pak. Satu-satunya di dunia itu barangkali orang yang mimpin 4 sekolahan sekaligus itu kan barangkali saya. Lalu sampai detik ini pun kadang ketika sedang koordinasi di masing-masing aum itu tadi itu, saya seperti rasanya tidak percaya itu. Iki apa-apaan toh ini? Sedang melakukan apa? Salah satu yang penting yang saya temukan Bapak Ibu dari perjalanan itu, saya sama sekali tidak tahu, tidak pernah minta jadi rektor UMM itu juga tidak pernah minta dan tidak melakukan usaha-usaha khusus. Karena dalam keyakinan saya di Muhammadiyah itu ya kerja saja itu adalah moderasi itu tadi. Kerjakan saja. Tunjukkan bahwa itu bermanfaat bagi banyak orang. Lalu kitanya itu ya biasa-biasa aja gitu. Wirawiri gak jelas itu ya biasa-biasa juga. Ketemu di warung, di pinggir jalan itu ya biasa-biasa juga. Ini catatan penting menurut saya yang baru bisa saya katakan setelah saya mencapai umur 60 tahun sekarang ini. Lebih 60 tahun loh saya Pak usianya ya Pak. Jadi bisa senior lah ya. Jadi aman. Kalau mau ngandan-ngandani itu kan masih lumayan ya. Minimal KAK sing umur swidak kan itu. Maksud saya menyatakan ini begini. 4 itu kan aneh, cara mimpin seperti apa yang bisa dilakukan. Tapi di Muhammadiyah itu ya dianggap bisa-bisa aja itu Pak. Kan pimpinan pusat otoritas di perguruan tinggi itu kan terutama pimpinan pusat Muhammadiyah melalui majelis pendidikan tinggi tidak ada usaha mengendorse itu tidak ada. Endorse-endorsan ini bisa rumit ini, tapi saya topiknya nggak ke situ dulu kan. Bisa melahirkan perilaku jahiliyah kan kadang-kadang kan begitu. Karena itu saya kembali, salah satu wujud dari manifestasi rasa syukur itu adalah perilaku tengahan atau moderasi, di mana ketika kita diberi amanah, kita berusaha menjalankannya sampai wujud. Saya datang tadi rasanya bahagia gitu ya Pak. Aneh itu tadi. Ah ini kalau punya feeling ini saya nggak tahu, tapi di sini ada sesuatu pasti. Percaya atau enggak ya. Karena beda-beda Pak, saya datang ke sebuah tempat di Muhammadiyah itu. Loh kok bisa begitu Pak Nazar? Bisa, sakit. Ya datang ke Manado kan sudah mau bangkrut Pak. Kan gitu Pak. Orang-orang ambune. Tapi ini tadi datang ke sini itu rasanya kepingin sesuatu gitu. Ketok gitu kerjaannya ya Pak ya. Nah ini modal Pak, jangan konflik lagi ya. Saya sudah kasih tahu perkara-perkara cilik ora patek penting. Oh, itu bangkrut Pak. Wis ora duwe duit kan gitu kan. Yang sana Pak, bukan kita. Kalau kita tadi kan saya datang senyum gitu kan. Lah ngajak supaya orang yang sedang tidak wawuh itu supaya rukun lagi terus. Ayo
supaya kampusnya maju, terus gimana caranya, Pak? Ya, ini tadi latihannya susah loh Pak. Datang terus diambu-ambu gitu ya. Oh iki sik ono iki. Sik ono iki, sik iso iki, kena iki kan. Lah saya sampai di tempat itu pertama kali kan gitu kan Pak. Kalau ke PWM Sulawesi Utara mungkin sudah pernah, tapi saya nggak sempat mampir ke universitas itu. Dulu namanya masih Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Manado. Wah, menciumnya dari pojok ke pojok, Pak. Jadi datang ke kampus itu pertama saya mau sana sini. Kok gak ono ambune ya? Ya apa carane iki cek mambu? Ini bahasa isyarat bahasa pengandaian kita pada sebuah situasi. Jadi Bapak Ibu meskipun cerita pada saya, Pak Nazar ini nanti begini, ya saya tak rungokne aja. Sepanjang penciuman saya masih masuk, biasanya beneran itu. Percaya atau enggak itu. Jangan-jangan karena itu disuruh jadi rektor 4 itu ya. Iso nemokno ambune. Di Kupang kurang lebih sama tapi bentuknya beda. Ada kurang lebih 127 bahasa, 80 hampir 92 suku, Pak. Sa RT itu sukune iso 3, iso 4. Bahasanya bisa lain. Uangnya masih ada dikit-dikit. Tapi kok kabeh pengen dadi rektor. Ya sembuh wis kalau ngene kan. Gimana itu kan? Ini karena bulan Syawal kan Pak. Kita bicara betapa banyak dan sulitnya memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat kita ini berselisih. Di Muhammadiyah itu ketika kita berselisih, ceritanya kan hanya pada dulur dewe gini ya Pak. Jangan diceritakan kemana-mana ya Pak. Karena sebagai ibroh bagi kita semua nggih. Karena itu Allahu yarham ayah saya itu selalu mengingatkan tidak boleh gegeran, harus kompak. Kompak itu bukan berarti nggak boleh berbeda pendapat loh nggih Pak. Tetap boleh berbeda pendapat. Tapi pas dipilih sesuatu ya harus semuanya bergerak ke irama yang sah. Jangan terlalu banyak rasan-rasan. Nah, kalau rasan-rasan caranya memperbaiki ora apa-apa, yang membangun, yang artinya banyak omong tapi kemudian segera dikerjakan gitu loh. Nah, itu alasan tadi supaya saya tidak terkenal itu tadi ya Pak. Jadi saya diberi amanah 4 universitas itu, 3 yang baru itu bukan karena saya hebat, enggak, belum tentu Pak. Tapi mungkin suruh nulari di Malang itu kayak apa sih kan gitu ya Pak. Supaya bisa secara konstan walaupun kita berbeda-beda tetapi terus terjadi pertumbuhan-pertumbuhan, kemajuan-kemajuan yang semakin baik. Itu adalah wujud dari tauhid itu sendiri. Nah, karena itu tradisi halal bihalal yang sudah ada sejak zaman Bung Karno itu saya tidak perlu memberi penjelasan yang utama. Pada forum ini saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan tentu Bapak Ibu sekalian, para jamaah dan yang masih muda-muda itu anak-anakku sekalian, betapa pentingnya mengasah, melatih, menggodok kemampuan memaafkan itu dan tanpa kita ketahui lahir kekuatan untuk memberikan kebaikan yang luar biasa. Karena
salah satu dosa yang hanya bisa dimaafkan ketika kita sudah dimaafkan oleh orang yang merasa kita dolimi tadi itu. Kan begitu, Pak. Dosanya itu hanya bisa terampuni ketika orang yang merasa kita dolimi itu, mau saya sebut aja merasa ya, Pak. Kan artinya kita ini berusaha sedapat mungkin tidak membuat efek-efek itu. Karena kita baru diampuni kalau sudah dimaafkan. Betapa pentingnya memaafkan itu. Kalau kita sedikit mengkaji misalnya sebagaimana An-Nahl ayat 16 ayat 126. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aqibtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi. Wala in sabartum lahuwa khairus sabirin. Enak ya, Pak. Sabirinnya itu yang pas itu seperti apa? Kita boleh marah semarah-marahnya, pengen bales sak kenceng-kencengnya. Tapi Allah itu kan menyukai yang sabar itu ya, Pak. Tidak mudah, ini mudah diceramahkan, gampang banget ini diceramahkan. Karena buat manifestasi dari rasa marah itu keluarnya bisa macam-macam, Pak. Ini kalau penceramahnya lucu ini bisa dicontohkan macam-macam, Pak, yang lucu-lucu itu. Tapi karena di Muhammadiyah sedikit-sedikit aja lucunya. Yang banyak agak seriusnya dikit ya. Pepatah Arab misalnya, betapa hati itu akan semakin tenang karena dalam keterus-terangan. Jadi orang yang memiliki terlatih rasa memaafkannya itu biasa terus terang juga pada dirinya sendiri. Karena itu hatinya selalu los, Pak, lapang. Enak aja katanya kan gitu. Nah, itulah sesungguhnya apa yang ingin kita capai selama bulan Ramadan yang banyak dan selalu diulang-ulang. Sebagaimana surat Al-Baqarah 183 itu, ya kan? Berarti memaafkan ini harus berlatih, tauhid harus dilatih, takwa juga harus dilatih ya, Pak. Nah, pilar utama untuk melatih sudah dijawab semua. Ya, yang pertama tentu sholat 5 waktu ya. Yang paling penting kan. Anak-anakku itu berlatih betul itu. Karena masa kecil sangat menentukan kemampuan kita untuk menegakkan sholat itu sudah refleks ya. Kalau sudah refleks itu kan tinggal isiannya ya, Pak. Isiannya itu ya bisa khusyuk, bisa melahirkan pikiran-pikiran baru yang cerdas barangkali, Pak. Nah, pemaaf itu sendiri, memaafkan itu sendiri adalah puncak dari takwa itu. Ada banyak hal di dalam Al-Quran itu menjelaskan bagaimana pentingnya sosok pribadi yang pemaaf itu. Al-A'raf 199 misalnya. Saya ini tidak hafal Al-Quran, Pak, karena memang sekolahannya tidak seperti itu. Belajar ngaji ya di rumah dan di guru ngaji. Ketika saya masih tinggal di Sumbawa sana ya, Pak. Di Malang ini kan tinggal asah-asah saja kan, dirapikan kembali. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huzil afwa wa'mur bil ufi wa'rid anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruh mintalah orang mengerjakan yang ma'ruf. Jangan pedulikan orang-orang yang tidak paham atau bodoh itu. Bodoh itu kan
Bodoh pinter itu bukan di sekolah ya Pak. Tapi kalau tidak lapang hatinya, tidak jembar itu, dadanya tidak jembar itu, sesungguhnya kita sedang masuk pada kebodohan di level tertentu, dan itu pasti nggak lahir hal-hal cerdas Pak. Ini sulit loh ngelatihnya ya. Saya bisa menceritakan ini seperti yang saya katakan tadi karena sudah melalui banyak perjalanan panjang itu. Nah, ketakwaan yang sejati itu sebenarnya adalah kekuatan jiwa. Otomatis itu sudah menahan amarah dan seterusnya itu. Sebagaimana surat Al-Imran 134, allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, ada selipannya itu juga penting yang barangkali saya harus garis bawahi. Gerakan kita ini membutuhkan dorongan kita. Siapa lagi kalau bukan kita kan gitu. Kalau bisa menyatu efek dari puasa Ramadan, lapang dada, memaafkan, menghitung dan menyisihkan harta kita untuk kebaikan. Nah, seperti bau-bauan di sini tadi ya, Pak. Rasanya masuk di depan seger ya. Yang jelek-jelek itu disimpan dulu Pak. Nah, mudah-mudahan nanti kantornya juga jadi kan gitu. Tanahnya saya lihat masih ombo. Boleh juga ini. Kan saya janjian sejak zaman Pak Mursidi ya. Tapi janjiannya bisik-bisik. Mas golek, oh mas, masuk kantor PDM itu cedek sengkaling itu. Mesti inilah ono nang kepanjen itu. Udah Pak Mur bawa sendiri, ngomong nggak cocok sendiri kan itu. Ya ngenteni sampean cocok aja mas. Katanya ini begini, tapi mungkin Bapak Ibu bisa pertimbangkan itu. Kita bisa progres. Nggih Pak Gon nggih. Nah, ini bagaimana seandainya individu-individu itu bisa mengatur irama ini ya Pak. Ya kita kan sudah mempraktekkan dalam banyak bentuk, ini tadi baru juga dipraktekkan. Perkara kita jarang main gini Pak. Enggak masalah Pak. Nanti lama-lama ya ini kan bisa buka Quran, hadis gitu ya. Nah, kalau ini karena saya dari tadi malam ya sudah saya kompilasi gitu sesuai dengan yang mau saya bicarakan pada Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, nanti tambah canggih itu Pak. Ini bagian pertama memaafkan ya. Bagaimana melatih memaafkan itu. Kemampuan memaafkan ini dengan memperoleh maghfirah Allah itu sangat dekat. Maksudnya jangan nunggu mati dulu supaya bisa merasakan ampunannya itu. Jangan-jangan kalau mati sudah tidak bisa merasakan ya Pak. Iya toh? Ini saya rubah nih streamnya, berpikir di dunia itu jauh lebih penting ya. Karena itu nanti Muhammadiyah itu kalau dia membangun gerakan ekonomi yang sekarang saya sendiri pun adalah wakil ketua di Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah itu, kita ingin membuat gerakan social enterprises yang kuat. Karena sesungguhnya itu intinya adalah membangun kelas menengah di Muhammadiyah yang banyak. Walaupun kita nggak bisa mengukur dengan pasti seberapa banyak uang yang
bisa memberikan rasa percaya diri kepada kita bahwa ini cukup untuk hidup ya Pak. Yang saya hitung kan lebihannya yang digunakan untuk gerakan itu. Makanya di UMM itu rileks aja Pak. Jauh dari konflik. Walaupun beda-beda. Walaupun rasan-rasan, enggak masalah juga. Karena kita mengkonstruksikan itu sebagai bagian dari amal soleh kita. Kita ada di sana itu bukan sekedar dosen Pak ya. Bukan sekedar karyawan. Tapi orang-orang yang sedang dimobilisasi secara horizontal maupun vertikal agar bisa beramal saleh dengan nyata. Ini saya nggak tahu persis ini, karena yang tahu nanti balasannya kan ya kita tidak tahu bagaimana UMM itu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, apakah dia bisa menjadi pilar bagi Muhammadiyah secara nasional seperti yang kita kerjakan sekarang. UMM itu nasional, cagae kabeh, kan gitu. Lah itu kan tergantung pengurusnya ya Pak ya. Maksudnya enggak boleh medit-medit ya. Tapi juga enggak boleh boros itu. Wah ini angel ya Pak, hitung-hitungan medit, gak oleh medit, ya gak oleh boros pisan. Bape kabeh sing liwat iku proposal tok ya Pak. Terus gak oleh nesu itu. Diterima itu harus dengan senyum Pak. Terus gak oleh ngomel dek mburi, barang gak boleh. Itu dari ranting antah berantah. Yang menarik itu kan gini, Jawa Tengah sana sama Jawa Timur apa kan gitu. Aceh, Sumatera Utara, Maluku lah ya wis angel. Tapi Muhammadiyah kan nggak boleh dilihat secara birokratis, sekedar sebagai sebuah region-region atau wilayah-wilayah itu kan Pak. Masa amal saleh ono wilayah ya Pak. Ono bupati ini amal soleh. Kayaknya nggak ada sih Pak. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad menjelaskan betapa upaya melatih kemampuan memaafkan ini adalah dekat dengan maghfirah dari Allah. Katanya man afa an mazlamatin afallahu anhu yaumul qiyamah. Kira-kira gini, kalau memaafkan kesalahan orang lain, maka di hari kiamat itu akan dimaafkan kita juga oleh Allah. Seperti apa itu manifestasinya ya? Kalau saya tadi tetap kembali kepada konsep bahwa kita tentu tidak perlu menunggu sampai tidak mampu berbuat apa-apa atau sakit untuk bisa menghadirkan, memberikan yang terbaik. Surat An-Nur ayat 22 memperkuat penjelasan tentang itu. Wala ya'fu wala yasfahu ala tuhibbu ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah jadi ini seperti apa ya? Sebuah retorika gitu ya. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah akan mengampunimu karena bersifat lapang dada? Dan kita semua harus mencari rasa bahwa Allah itu benar-benar punya Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi ini yang kita latih selama puasa itu, yang kita mau temukan pada 1 Syawal, lalu kita di luar bulan itu mulai lagi pada kehidupan yang rutin,
berbasis hasil evaluasi pada bulan Ramadan yang kemarin itu. Bukan sekedar berharap bertemu dengan Ramadan lagi, tapi pada saat masuk Ramadan lagi ada hal-hal penting yang bisa kita berikan. Lah, saya kalau buat target itu tadi yang Universitas Rumit itu, wis pokok Pak, saya kan masuk di Manado itu Mei 2025 diangkat, 4 tahun penuh loh Pak diangkat. Tapi saya bilang boleh nggak saya tawar setahun atau 2 tahun aja. Kata Pak Ketum, Pak Haidar, ya lihat dulu penawarannya Pak Nazar kan gitu. Saya segera menangkap, oh berarti harus ada hasilnya dulu. Nah, tahun pertama 2 bulan pertama saya konsolidasikan seluruh sistem kerja, fokus pada rekrutmen mahasiswa baru. Biasanya terima mahasiswa itu nggak sampai 300. 2025 kemarin 650, alhamdulillah. Sekarang saya membangun gedung serbaguna. Bapak mungkin nggak membayangkan universitas itu kayak apa. Sama ini Pak. Waduh. Triplek, ya toh, campur boto, masih ada pakai kapur lagi kan. Jauh Pak dengan ini. Maka ini saya buat gedung serbaguna, kapasitas hampir 1000, tengahnya itu, harapannya supaya terangsang mereka. Kalau nurun leluhur-leluhur kami itu, kayaknya mestinya yang masjid yang pertama. Nanti separuh jadi masjid. Ya seperti UMM itu, masjid itu kayak ngarep Pak. Iki masjid nang mburi Pak. Percaya atau enggak loh ya. Masjid taruh depan itu ada maksudnya ya Pak. Ya itu etalase utamanya ya Pak. Pameran utama kita itu. Karena itu Masjid Air Farudin harus bersih. Siapapun bisa mampir kan gitu. Siapapun bisa cek itu. Di Kupang saya bersih-bersih Pak. Waduh tambah uangnya loh. Wes pokoknya kalau saya buat slide tadi saya pasti senyum-senyum semua lihat. Ojo membuat sampah sembarangan, dari BRI sudah dapat mobil bak sampah dan seterusnya. Sebenarnya yang kita mau tumbuhkan itu gairah untuk bekerja bukan untuk kepentingannya. Iki sing angel. Ayo poso iku mau kan. Makanya saya bilang gampang diceramahkan, aman kalau ceramah. Nah, bukti bahwa memaafkan itu sangat penting adalah karena akan meningkatkan kemuliaan kita. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, wa mazadallahu abdan bi afwin illa izza. Pokoknya yang maaf-maaf itu dekat dengan kemuliaan. Maaf dalam konteks ini agak berbeda ya dari perspektif sosiologi yang melahirkan gerakan permisif itu ya. Permisif itu kan serba boleh. Jangan keliru ya. Jadi maaf yang kita maksud di sini bukan serba boleh ya Pak. Itu adik-adik harus bisa bedakan. Bahasanya permisif kalau sosiologi, permisif society itu serba boleh, opo-opo dilanggar itu boleh kan gitu. Maaf dalam konteks ini adalah secara individu, kumpulan dari orang-orang yang memiliki sifat lapang dada itu akan melahirkan gerakan yang amat dahsyat. Karena pada pagi hari ini topik sesungguhnya adalah mendalami kembali teologi tauhidnya Muhammadiyah. Ujung-ujungnya kan ke sana ini Pak, yang mau kita kerjakan. Nah, Asyura ayat 40 misalnya, wajas usayatin sayatu muslaha faman apa wa aslaha fa
'alallahi innahu la yuhibbuz zalimin. Ini seolah-olah orang itu boleh membalas kejahatan, kan gitu kan Pak ya. Tetapi berbuat baik itu jauh lebih penting. Ini retorika semua kan. Ayat-ayat ini, dua ayat ini sebenarnya retorik. Karena mengumpamakan berbuat baik itu pada kondisi yang sebaliknya. Seolah-olah apa yang biasa refleks direspon kita itu berarti gambarannya gimana Pak kira-kira? Kalau saya mungkin bahasanya begini, refleks orang tuh marah ya Pak. Berarti kan menuju tidak zalim itu kan ada proses ya. Nah ini kekuatan kita itu sebenarnya adalah pada upaya membangun proses itu. An-Nahl 16 tadi mengingatkan kita tentang proses sebenarnya yang saya bacakan di An-Nahl ayat 126 itu. Memaafkan menambah kemuliaan, lapang dada menambah kemuliaan. Nah, maaf itu pasti akan melahirkan sifat ihsan. Kan gitu Pak, otomatis itu. Jadi ihsan itu menurut pemaknaan saya tidak tahu ini ahli tafsir dan hadis. Menurut pemaknaan saya dalam berbagai literasi Qur'ani yang kita baca, kalau sudah mampu melalui proses lapang dada itu tadi, maka akan sampai kita pada keinginan untuk yang otomatis pula untuk memberikan yang terbaik. Selalu ingin melakukan yang baik-baik. Yang baik ini tidak normatif ya Pak. Memang saya ini cocoknya di forum kan. Di forum kelas terus diskusi. Ihsan itu kan seolah-olah apapun yang kita lakukan itu selalu diketahui, dilihat oleh Allah, kira-kira begitu. Itu kan ihsan itu seperti itu. Yang manifestasinya adalah melahirkan hasrat untuk berbuat baik. Bahasa yang enak itu apa tadi? Apa itu? Saya cari tadi itu. Ini menarik sebenarnya bahwa hasrat berbuat baik itu, oh ya, hunafa alinnas ya. Hunafa berbuat baik pada sesama, hunafa sasiatun wa hakikatun. Jadi sudah tertanam gitu ya. Sudah nalurinya itu. Latihannya itu pada melatih selama bulan puasa itu tadi supaya berlapang dada itu tadi. Jadi di Muhammadiyah itu kalau sampai nggak wawuh gara-gara membangun itu jangan ya Pak ya. Enggak kok Pak, enggak mutung tapi enggak muncul-muncul maneh, hilang Pak. Kano ambune kan. Enggak boleh itu sama sekali. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang berbahagia, Al-Baqarah 195 itu kalau saya kutip, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang yang berbuat baik. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Banyak ini kutipan-kutipan yang bisa memperkuat latihan kita tentang bagaimana berbuat baik dalam konteks latihan memaafkan itu melahirkan sifat-sifat manusia yang ihsan.
Lalu Al-Isra 7 misalnya memberikan penjelasan kebaikan itu pasti dibalas kebaikan. In ahsantum li anfusikum. Surat Ar-Rahman 60, hal jazaul ihsani illal ihsan. Ini diingat-ingat aja, simpel-simpel. Ngajinya kan simpel-simpel. Nggak ada kebaikan itu lalu tidak dibalas ya. Tapi ojo ngarep. Nah, wangel ya. Jangan ngarepnya, itu kan susah. Dan yang terpenting adalah ihsan itu melahirkan kasih sayang, memberikan rahmat kepada kita semua. Mohon maaf, ini saya masih ada waktu ya. Mungkin pikiran saya gini, mumpung iso ya, menisan ya. Saya jarang juga jadi khotib Jumat ya. Kepepet aja kok baru mau, Pak. Jadi memang ini saya anggap spesial juga forum-forum itu kan. Jadi hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi misalnya menjelaskan bagaimana bahwa kasih sayang yang dilahirkan oleh rasa maaf itu akan menaungi manusia itu dengan suasana yang rahmatan lil alamin pula, penuh berkah, kira-kira gitu. Ar-Rahimu nayarhamuhu rahmanur hamuman fil abdi yarhamkum anfis samai. Ini saya betul-betul harus eja-eja satu-satu nih, Bang. Karena kan jarang ceramah itu kan. Nah, orang-orang yang penyayang niscaya akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah satu sama lain di penduduk bumi ini, maka yang di langit juga akan menyayangi kita semua. Ini sekedar kajian bahwa kalau kita bisa mulai mengerucut, latihan yang pertama itu mengasah tauhid, teologinya itu tadi. Tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Tuhan, kata Cak Nur itu. Manifestasinya harus bisa diwujudkan pada bulan Ramadan yang kita kerjakan dengan berpuasa itu harus bisa diukur sendiri hasilnya dari munculnya kekuatan baru yang menjadi kekuatan dari gerakan Muhammadiyah, karena jamaah-jamaah kita ini punya sifat yang lapang dada. Lupa ndak ada gajinya, itu keluyuran 4 itu ndak ada, Pak. Ya cuman dibiayai transport, yang biayai UMM bisa kan gitu. Di sana jangan kira dapat HR gitu, ndak ada HR. Bisarohnya ndak ada. Bukan artinya gini, di Muhammadiyah itu loss itu, Pak. Karena banyak orang menanyakan pada saya, sajane gajine piro ya Pak Nazar iki. Lah di Muhammadiyah kok takok gaji lho, Pak. Wis gak pas belas wis. Oh, saya minum dikit ya. Karena ndak ada gajinya tadi boleh minum. Ngapunten. Nah, inilah sesungguhnya. Jadi kalau Muhammadiyah menyatakan diri sebagai gerakan wasatiyah atau gerakan tengahan moderasi beragama, maka pegangannya hanya 2 itu, Pak. Terus melatih tauhidnya agar mampu lapang dada, sabar, ikhlas. Insya Allah apa yang diceritakan jadi semua. Percaya atau tidak gitu. Karena nggak eker-ekeran, Pak. Endi bagianku kan. Nggak ada pertanyaan itu di UMM itu memalukan nih pertanyaan itu, Pak. Wisin dewe itu kalau tanya itu. Walaupun kita juga lihat ya kadang-kadang kok gak metu-metu HR itu. Tapi saya lihat loh. Ini melatih seluruh jajaran sampai pada level itu. Jadi begini loh, Pak. Kan kita ini sering mengatakan jangan mencari hidup di Muhammadiyah kan gitu. Bukan begitu maknanya, bukan tidak boleh mendapatkan.
Tapi pamrihnya ini loh Pak. Pamrihnya lebih besar dari tindakannya. Ini yang bahaya Pak. Pak Nazar itu terjemahan apa maneh tuh? Kalau saya lagi ceramah di anak-anak IMM dari pemuda Muhammadiyah itu ditanya pasti, itu terjemahan dari mana Pak Nazar? Ya terjemahan praktek saya bilang. Lah isine ngarep-ngarep tok ya kan. Tapi gak nyambet gawe lah, repot itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini latihan tadi itu akan melahirkan kemampuan dahsyat itu tadi Pak. Karena apa-apa itu ngomongnya cuman ya wes bismillah. Ngomong Pak Haidar aja saya nyang. Pak, dua aja ya Pak. Tuh lah Mas Nazar, nanti kan kita lihat dua itu setelah apa kan gitu. Kalau gaji ini tapi ditantang kan gitu ya. Banyak hal-hal yang kita kerjakan itu menurut saya seperti mukjizat aja ya, miracle aja. Ya jujur saya lahir sudah jadi anak dosen kan gitu. Mestinya kan rada angel soro iki wae. Tapi betapa nilai-nilai pengkaderan itu memberi kemampuan seolah-olah mukjizat itu. Kita terbiasa Pak dalam lingkungan yang terbatas, yang harus mencari dan mengembangkan itu. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, halal bihalal atau refleksi dari pengajian sawalan kita ini mestinya akan melahirkan, mulai saya kerucutkan, pribadi dengan etos kerja keras dan berorientasi, ini perlu digarisbawahi, memberikan solusi. Ojo debat tok capek. Terus ya opo sak terusane kan gitu ya. Ini penting Pak. Banyak diskusi kan. Jadi salah kalau Muhammadiyah itu banyak diskusi ya. Malah sering-sering nggak banyak omong, ngerti-ngerti dadi. Inilah sebenarnya makna yang Bapak Ibu sering sebut sebagai fitrah itu, yang kemudian kita sebutkan maknawinya kesucian, tetapi sesungguhnya dalam fitrah itu ada kebaikan, al-khair, ada al-ilmi. Di balik al-ilmi itu ada state of the art. State of the art itu daya kreatif Pak. Seni. Jadi jangan diterjemahkan seni itu sekedar main musik gitu, enggak. Oh ini kalau orang enggak ada daya kreatifnya, apa ya bisa? Apa ya bisa ini ada ini semua, sampai saya bingung-bingung gitu kan. Baru segini, dahsyat Pak. Semua orang harus memberi apresiasi, tidak perlu ngomong tapi di dalam hati, karena saya tugasnya ceramah kan ngomong Pak. Saya apresiasi nih kemajuan PCM kita ini kan gitu. Nah, sesungguhnya apa yang terkandung dalam kata fitrah itu tadi, al-khair, al-ilmi, yang dibaliknya ada state of the art itu tadi, daya kreatif, daya juang, ingin mewujudkan, berarti larangan keras ini kalau jamaah Muhammadiyah nggak boleh males-malesan. Apa sih nggak boleh males-malesan itu? Ya latihan rajin kan. Latihannya gampang Pak. Ya bangun kalau pagi-pagi. Kalau orang tua saya dulu kalau saya nggak bangun pagi, kakinya dikasih air Pak. Kurang Pak Malik keren ya. Wes apa-apa tangi akhir Pak. Molet ya tangi kan gitu kan. Kasih air, jadi latihannya memang harus canggih ya Pak ya. Nanti biar otomatis semuanya itu. Biar bisa otomatis. Dan yakin sebagaimana al-insyirah itu
Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Fa iza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Ini kekuatannya. Jangan begini loh Pak. Jangan seneng kalau ada apa itu ya. Sesuatu yang mengundang gosip atau kejelekan atau sesuatu yang salah itu malah menjadi good news, dibicarakan terus-menerus. Tapi yakinlah, carilah solusi agar yang jelek-jelek tadi bisa menjadi kekuatan baru. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, proses yang kita lalui selama bulan Ramadan sampai dengan Syawal ini memberi peluang kita selain melahirkan kemampuan etos kerja keras, selalu memberi solusi dalam kebaikan itu, maka itulah nanti yang akan menentukan kualitas tauhid itu sendiri, yang konsekuensinya yang bisa dilihat adalah dorongan untuk melakukan transformasi secara terus menerus. Jadi teologi di Muhammadiyah itu Pak, tauhidnya itu melahirkan dorongan, bukan reformasi ya Pak ya. Kalau transformasi itu terus melakukan perbaikan. Ingat tadi itu, di balik al-ilmi itu ada proses kreatif. Tidak ngasoroake, tidak membuat sangsara, melahirkan kebaikan, mengentas yang susah-susah itu tadi. Jangan melakukan pembiaran kalau ada yang miskin, yang masih tidak sekolah. Cari cara, cari solusi. Karena itulah transformasi terpenting yang menjadi kekuatan Muhammadiyah itu. Karena itu di Muhammadiyah kekuatan tauhid adalah sajadah tahaibah, yang artinya begini, kita ini bertransformasi, selalu menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. Kalau melakukan sesuatu itu maksimal, biar hasilnya berkualitas. Ojo sak-sae. Tadi saya nggak cek kamar mandinya ini, seger apa enggak. Nanti udah ngomong macam-macam, tahu-tahu kamar mandinya kotor Pak. Nah, refleksi ini itu di Muhammadiyah itu semua hal itu menjadi otomatis dan biasa Pak. Misalnya berbagi kepada fakir miskin, di Muhammadiyah itu biasa Pak. Ya inilah gerakan itu sendiri. Jadi ndak usah diumum-umumno gitu, sering-sering gitu ya. Ya wes iku pancene ngono iku kudu. Nah, karena itu gerakan zakat di Muhammadiyah, saya nggak tahu nanti yang megang lazismu, itu harus menjadi gerakan otomatis Pak. Wis ora usah ribut maneh. Otomatis dicari sumbernya, dikelola agar menghasilkan yang baru lagi, bertransformasi menjadi yang lebih baik lagi. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, orang yang berdermawan itu, berderma maksudnya, itu bukan berarti sudah tidak memerlukan lagi. Tetapi sesungguhnya orang yang dermawan itu selalu memiliki kerelaan hati untuk memberikan apa-apa yang sedang dan bahkan paling disukai. Ikhlas gitu ya. Itu kekuatan tauhid Muhammadiyah. Kalau Bapak ingin mengaji itu bisa dibaca di surat Al-Insan. Ini makanya otomatis gitu ya. Jadi kalau di UMM itu sudah otomatis kita atur-atur uang itu iki kok mlakune rene. Tapi kan enggak boleh bangkrut UMM-nya Pak ya. Lah nek bangkrut kan enggak bisa lagi nanti kan gitu. Nah,
Karena itu Bapak Ibu sekalian, teologi Al-Ma'un itu memberikan konstruksi tentang pandangan kehidupan umat manusia yang sangat futuristik ke depan. Jadi bukan soal mengentas anak yatim saja itu Pak, tapi sedang menyusun masa depan bangsa dan negara ini berkualitas. Teruslah bermuhammadiyah, bergeraklah bersama Muhammadiyah, lebih banyak lagi insya Allah yang tidak Muhammadiyah pun akan ikut menikmati dalam konteks ini bangsa dan negara. Nah, Bapak Ibu sekalian, fitrah atau kesucian yang hanya dapat dicapai dengan proses itu tadi, mulai dari syukur, sabar, melahirkan lapang dada, keikhlasan, sikap ihsan, adalah fondasi penting teologi Muhammadiyah, sehingga Muhammadiyah ini seperti yang Bapak Ibu kerjakan sehari-hari itu sekarang, tidak ada kata selesai, tapi terus harus ada proses kreatif. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya tidak tahu kebiasaannya ini menutup dengan doa atau tidak, tapi sebagai catatan penting, tentu kita kembali mensyukuri nikmat Allah dengan cara terus memperkuat proses itu tadi. Harapannya kita akan mencapai kekuatan lahir batin untuk membangun tauhid kita, gerakan teologis kita ini menjadi dapat dirasakan oleh masyarakat. Karena sesungguhnya apa arti Muhammadiyah itu? Muhammadiyah itu artinya iman dan amal soleh. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahi wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.